Halo Tribunner, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 19 November 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kepsek SMA Negeri 1 Ambon dianugerahi anggota kehormatan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Kiprah SMA Negeri 1 Ambon dalam pelestarian budaya mendapat pengakuan nasional. Kepala Sekolah atau Kepsek SMA Negeri 1 Ambon, Ella Turiu, resmi dianugerahi gelar anggota kehormatan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara atau FSKN, sekaligus dipercaya menjadi Dewan Pakar FSKN untuk Kota Ambon. Penghargaan prestisius ini diberikan langsung oleh Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, YM Brigjen Pol Dr. A.A. Maparesa atau Karaeng Turikale 8 Maros saat melakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Ambon pada Rabu 19 November 2025. Dihadiri rombongan FSKN dan sejumlah raja di Kota Ambon. Kunjungan tersebut menandai pertama kalinya FSKN menyasar sekolah menengah atas sebagai mitra strategis dalam misi besar pelestarian budaya Nusantara. Dalam penyampaian di depan ratusan siswa dan rombongan, Maparesa menyampaikan kekaguman terhadap visi dan kiprah Laturiu dalam komitmennya menghidupkan budaya lokal di sekolah. Dirinya menegaskan dengan penghargaan yang diberikan ini, Laturiu dapat terus mengembangkan sebagaimana mestinya. Penghargaan itu disambut hangat Laturiu. Dengan penuh haru, ia menyampaikan rasa bangga dan kesiapannya memikul amanah baru itu. Dengan dukungan ini, dirinya akan terus menata sekolah yang dipimpinnya, tidak hanya sebagai wadah transfer pengetahuan, namun akan dibentuk benteng pelestarian kebudayaan. Dilansir dari laman resmi FSKN dengan website profil FSKN bahwa Forum Silaturahmi Keraton Nusantara merupakan sebuah organisasi masyarakat adat yang menghimpun pemangku adat dan atau keraton atau kerajaan di Indonesia. Organisasi ini didirikan melalui Akta Notaris Ine Kusumawati SH nomor 5 tanggal 24 April 2006 dan terdaftar di Depdagri. Dengan visi dan misi organisasi yakni visinya mempertahankan dan mengembangkan budaya Nusantara yang plural, maksud kami plural atau beragam, untuk kemajuan dan kemaslahatan bangsa Indonesia. Sementara untuk misinya yaitu terwujudnya pelestarian adat, tradisi, seni, dan budaya sebagai jati diri bangsa dalam bingkai syariat Islam dan Bhinneka Tunggal Ika. FSKN berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengetahuan tradisional dari para leluhur kepada anak didik. Khusus di Maluku, kita diberkahi dengan kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antu Ambon. Ini adalah SMA unggulan, SMA yang alumninya udah nyebar kemana-mana. Di sini ada alumni yang boleh potong. Itu pun baru ada sagunya banyak. Kalau yang lebih muda dari itu sagunya sedikit. Dari mana orang tua kita? Dari mana para leluhur kita? Boleh dapat ilmu ini bahasa Indonesia kan? Jadi kalau saya masuk ke kampung mana saya, kalau tanya pakai bahasa Indonesia, pasti bisa dijawab. Tapi kalau saya dari daerah selatan, bagaimana cara mengkolaborasikan budaya di Maluku dan juga budaya di Barat agar dapat menarik perhatian kita sebagai generasi muda tanpa adanya kehilangan budaya-budaya yang ada di Maluku tersebut. Terima kasih Pak. Mereka adalah anak-anak dari Raja Sultan atau tokoh adat yang memang mau terlibat di dalam istana. Salah satunya mungkin ada di SMA 1 kenal namanya Tengku
sini pasti Dugaan suap seleksi Bintara 2025, Kapolda pastikan 2026 rekrutmen bersih, transparan, dan anti calo. Institusi Kepolisian Daerah atau Polda Maluku tengah diguncang isu dugaan suap dalam penerimaan seleksi Bintara tahun anggaran 2025. Skandal ini mencuat ke publik dan diduga menyeret nama pejabat tinggi kepolisian, yakni Inspektur Pengawasan Daerah atau Irwasda Polda Maluku, Kombes Pol Martin Luther Hutagaol. Kombes Hutagaol diduga menerima sejumlah uang dari seorang peserta seleksi Bintara 2025 berinisial GS dengan iming-iming janji. Menghadapi kenyataan pahit ini dan menjelang penerimaan Bintara Brimob tahun 2026, Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto mengambil sikap tegas cederai integritas institusi Polri secara keseluruhan. Untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan proses seleksi 2026 berjalan bebas dari korupsi, Kapolda Maluku mengeluarkan 4 instruksi strategis. Yang pertama, sosialisasi masif dan anti calo. Polda Maluku akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan berulang di semua tingkatan, mulai dari Biro SDM, Polres hingga Babin Kamtibmas. Pesan utama yang ditekankan, seleksi Polri adalah gratis tanpa pungutan dan tidak ada jalur khusus atau orang dalam. Kapolda juga memerintahkan manajemen media yang kuat, melibatkan media massa online, platform digital, hingga influencer untuk memperkuat branding rekrutmen bersih. Yang kedua, transparansi total. Setiap tahapan seleksi, seluruh tahapan seleksi harus dibuat terbuka dan diawasi ketat. Mulai dari pemeriksaan kesehatan atau RIKES, di mana wajib diawasi ketat. Kemudian ujian CAT atau Computer Assisted Test harus dioperasikan dengan prosedur pengamanan khusus. Seluruh ruang tes wajib dipantau CCTV dan hanya operator tertentu yang mengetahui kode sistem. Kemudian menggunakan standar baru. Transparansi nilai dan penginputan data menjadi standar yang tidak bisa ditawar. Yang ketiga, prioritas putra-putri Maluku. Dengan alokasi penerimaan yang besar, kesempatan bagi putra-putri daerah harus dimaksimalkan. Jalur-jalur khusus seperti Bakomsus atau Bintara Kompetensi Khusus dan Rekpro atau rekrutmen proaktif akan diprioritaskan agar lebih banyak generasi muda Maluku yang dapat berkarir di Korps Brimob. Yang keempat, pengawasan berlapis dan keterlibatan eksternal. Untuk menjamin objektivitas, Kapolda meminta pelibatan lembaga eksternal sebagai pengawas independen, termasuk ombudsman, akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan wartawan. Pelibatan publik ini arahannya dengan penekanan bahwa rekrutmen Bintara Brimob 2026 harus menjadi tonggak awal pembenahan institusi secara menyeluruh. Informasi lainnya, Tribunner, sampah kembali berserakan di dalam gedung Pasar Mardika, tangga hingga belakang los jualan. Sampah kembali berserakan di dalam gedung Pasar Mardika. Titik sampah paling banyak di lantai 2. Tangga depan,
belakang los jualan serta los tanpa penghuni. Pantauan tribunambon.com Selasa 18 November 2025, sampah didominasi plastik, kayu bekas hingga sampah organik. Menurut salah seorang pedagang Biba, sampah lama tak dibersihkan. Dia pun mengeluhkan kondisi itu mengingat pemandangan jadi tak sedap. Belum lagi bau sampah juga menyengat. Disebutnya keluhan ini sudah sering disampaikan, namun tidak ada penanganan dari pengelola. Dirinya selalu berharap upaya dari pengelola dan pemerintah untuk membenahi lagi gedung Pasar Mardika untuk menjadi pusat perekonomian yang layak. Miris, pesisir pantai Mardika Ambon dipenuhi bermacam jenis sampah. Berbagai jenis sampah berserakan di pesisir pantai kawasan Pasar Mardika, Kota Ambon. Layaknya lautan sampah, kondisi ini sangatlah memprihatinkan. Pantauan tribunambon.com Selasa 18 November 2025 di lokasi, sampah yang didominasi botol plastik hingga kemasan makanan dan minuman. Ada juga karung, kayu bekas hingga sayuran busuk. Bau tak sedap pun menyeruak hingga ke badan jalan. Menurut sejumlah pedagang, saat air laut surut, sampah pun menumpuk di bibir pantai. Senada dengan Ati, pengunjung pasar mengaku resah dengan kondisi itu lantaran bau tak sedap hingga rusaknya pemandangan pantai. Dia pun hanya bisa berharap penanganan segera dari dinas terkait.
Kerap terjadi macet, larangan parkir di Jalan Sultan Babullah tidak dihiraukan, bahkan ada pungli. Tanda dilarang parkir yang terpasang di Jalan Sultan Babullah tidak dihiraukan oleh sebagian warga Kota Ambon. Warga masih saja parkir sembarangan. Mirisnya ada juru parkir atau jukir liar di area tersebut. Pantauan tribunambon.com Rabu 19 November 2025 di lokasi, terlihat puluhan kendaraan roda 2 terparkir di badan jalan. Bahkan ada kendaraan roda 4, baik itu milik pribadi maupun angkutan kota yang terparkir. Salah seorang pengendara, Amir Hamzah, menyayangkan hal tersebut. Pasalnya aktivitas parkir menyebabkan kemacetan. Dia pun meminta dinas terkait menertibkan aktivitas tersebut. Kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Ketua DPRD Malteng ditegur anggota Dewan Paripurna Nota KUA PPAS APBD 2026 sempat memanas. DPRD Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pengantar nota KUA dan PPAS Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2026, Selasa 18 November 2025. Rapat paripurna itu dihadiri hampir seluruh anggota parlemen, Forkopimda, dan jajaran pimpinan OPD Maluku Tengah. Saat hendak membuka rapat paripurna tersebut, pimpinan rapat Ketua DPRD Herimen Karhaurisa mendapat sorotan tajam oleh sejumlah anggota dewan yang melayangkan interupsi.
Salah satunya dari anggota Komisi 2 DPRD Maluku Tengah, Kudus Tehu Ayo, di mana politikus PKB itu meminta agar rapat diskorsing lantaran tak adanya proses penyampaian rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Interupsi lainnya juga datang dari Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa, di mana ia juga menanyakan hal yang sama mengenai RKPD. Walau begitu, suasana yang sempat memanas itu berhasil ditengahi pimpinan rapat. Hingga akhirnya ia membuka jalannya rapat. Sementara itu, Bupati Maluku Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah atau Sekda Rakib Sahubawa dalam sambutannya menyampaikan bahwa tahun anggaran 2026 akan menjadi periode yang penuh tantangan bagi pengelolaan keuangan daerah. Dikatakan pemerintah pusat melalui kebijakan Kementerian Keuangan telah melakukan penyesuaian dan pengurangan besaran transfer ke daerah. Menjamur sehingga karena hal-hal yang begitu prinsip kita anggap itu seperti sesuatu yang biasa. Dan ini saya menjadi catatan buat saudara pimpinan. Kalau dimungkinkan untuk itu dijawab langsung. Menjamur sehingga karena hal-hal yang begitu prinsip kita anggap itu seperti sesuatu yang biasa. Dan ini saya menjadi catatan buat saudara pimpinan. Kalau dimungkinkan untuk itu dijawab langsung. Menjamur sehingga karena hal Tribuners Komisi 3 DPRD SBT tegaskan pasien BPJS tak boleh dipaksa beli obat di luar rumah sakit. Komisi 3 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atau SPT mengeluarkan peringatan tegas kepada pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan bila ditemukan pasien yang masih
membeli obat di luar fasilitas kesehatan. Hal ini disampaikan anggota Komisi 3 DPRD SBT, Fadli Salim Elbetan, usai rapat dengar pendapat bersama mitra komisi di ruang paripurna Selasa 18 November 2025. Fadli menegaskan bahwa tidak boleh ada peserta BPJS yang dirugikan, apalagi jika obat yang seharusnya dijamin malah tidak tersedia di rumah sakit, sehingga pasien terpaksa membeli sendiri. Ia mengatakan kasus seperti itu tidak bisa dibiarkan dan pihaknya siap memanggil serta menindak pihak terkait jika terbukti ada pelayanan yang tidak sesuai aturan. Menurutnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, negara wajib hadir memberikan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Fadli menegaskan tidak ada alasan membedakan pelayanan antara pejabat atau rakyat biasa, orang kaya atau miskin. Ia meminta RSUD dan BPJS memberikan penjelasan teknis terkait obat yang tidak masuk dalam daftar jaminan maupun keterbatasan ketersediaan obat di rumah sakit. Menurutnya, masyarakat harus mendapat kepastian dan tidak boleh terbebani biaya tambahan. Komisi 3 memastikan akan terus mengawasi pelayanan kesehatan di Kabupaten SBT, termasuk memastikan rumah sakit menyediakan obat-obatan sesuai standar dan tidak membiarkan peserta BPJS menanggung beban tambahan. Kami sudah membayarkan klaim rumah sakit sampai dengan di bulan Agustus. Menjadi kendala untuk kami dari pihak BPJS untuk membayarkan klaim ke rumah sakit ulang. Demikian pemaparan kami. Saja, kalau yang disampaikan Pak Kadis Capil dan Pak Kadis Sosial dapat kami simpulkan bahwa sesungguhnya semua orang yang ada di kecamatan ini sudah terakomodir dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 bersama dengan mitra berkaitan dengan penataan dan penataan badan penyelenggara jaminan sosial masyarakat Serap bagian timur dengan hari ini saya nyatakan ditutup dengan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Demikian kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum ya Nabi ya Rasul. Ya ayyuhallazina amanu kursi. Insyaallah tabarakallahu fikum. Dan kalau begitu ada pasti data yang aktif ini jumlahnya agak lebih tinggi daripada yang sekarang ini. Saya pikir fokus kita di sini supaya beban daerah ini jangan sampai banyak seperti yang sudah diucapkan disampaikan oleh teman-teman komisi yang lain tadi. Pekerja ini bisa jadi pensiunan, bisa juga pemilik usaha, itu 848 jiwa dan PBT-nya 22.626 dengan total 134.587 atau 94,62. 839 terus pekerja penerima upah itu 1.931, peserta bukan penerima upah 2.592 dan
penetapan desa definitif. Ratusan masyarakat adat Desa Persiapan Modan Mohe, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, menggelar pertemuan adat untuk meminta pemerintah daerah segera menetapkan status desa mereka menjadi desa definitif. Pertemuan berlangsung pada Senin 17 November 2025 di Balai Adat Desa Persiapan Modan Mohe dari pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan kekecewaan karena Modan Mohe telah berstatus sebagai desa persiapan sejak masa Bupati Ramli Umasugi. Dilanjutkan oleh penjabat Bupati Jalaluddin Salampesi hingga masa kepemimpinan Bupati Ikram Umasugi saat ini. Meski demikian, desa tersebut belum juga ditetapkan sebagai desa definitif dan masih berada di bawah Desa Induk Desa Lele, Kecamatan Lolongguba. Para tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Modan Mohe berharap Bupati Ikram Umasugi bersama Wakil Bupati Sudarmo segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penetapan status desa definitif. Mereka menilai hal tersebut penting demi mempercepat proses pemilihan kepala desa atau pilkades, serta meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di tingkat desa. Salah satu tokoh pemuda Desa Persiapan Modan Mohe, Terson Latbual, menegaskan bahwa percepatan penetapan desa definitif merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Masyarakat Modan Mohe berharap pemerintah Kabupaten Buru segera menetapkan seluruh desa persiapan termasuk Modan Mohe sebagai desa definitif agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Bapak Kepala Pemuda dari Modan Mohe. Yang kelima Bapak Masuk juga dari Modan Mohe. Dan yang keenam ini Bapak Rusun Modan Mohe, Pelasan, yang ini masih muda. Setelahnya lagi Bapak Rusun Mohe. Tadi yang di tengah ini dua kepala dusun, dua ini. Yang sebelahnya yang sebelahnya Bapak Dusun itu di bawah di kampung di atas di Pelasan. Yang sebelah yang penutup ini Bapak Kepala Pemuda, Bapak Pemuda Kawan juga ini. Yang di sebelahnya Bapak Wakil Kepala Pemuda Modan Mohe. Yang penutup juga ini Bapak Wakil Kepala Pemuda Lahir. Yang di sebelah Bapak Kepala Pemuda Koe. Dan di sebelahnya lagi Bapak Wakil Kepala Pemuda Pelasan. Jadi di sini totalnya ada berapa? 4, 8, 10, 12, 16 tokoh hal yang ditunjuk secara langsung oleh keluarga yang mungkin nantinya sebenarnya untuk pelantikan ada pelantikannya nanti di Desember atau Januari nanti kalau yang kira saya bisa ya sambil lima kekuasa di wilayah kedua dan ada 5 juga figura di wilayah kedua. Ini ada tambahan dari apa yang sudah siapkan ini sudah ditunjuk di sini yang sudah dipastikan buat musyawarah bersama. Jadi ini ada tambahan beta selaku tokoh atau selaku pimpinan di wilayah tersebut. Yang pertama beta mengundang Bapak Hialat membantu kalau boleh maju ke meja depan atau meja di muka Bapak Hialat membantu. Yang kedua kita mengundang Bapak Ogondo atau Bapak Sakya Nurlaku untuk maju ke meja di depan. Siapkan kursi 3 sekali, kursi 3 di muka.
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.